Pada awal abad ke-8 Masehi, dunia Islam berada di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah, sebuah kekhalifahan yang telah menguasai wilayah luas dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Di tengah kejayaan itu, lahirlah seorang bayi di kota Rai, Persia, pada tahun 763 M yang kelak akan dikenal sebagai salah satu khalifah paling terkenal dalam sejarah, Harun al-Rashid. Ia adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi dan Al-Khaizuran, seorang perempuan cerdas dan berpengaruh yang kelak memainkan peran besar dalam hidupnya. Kehidupan Harun sejak kecil sudah dikelilingi oleh kemewahan istana, namun juga tuntutan besar untuk mempersiapkan diri menjadi penguasa. Sejak masa kecilnya, Harun dididik dengan disiplin ketat. Para guru terbaik diundang ke istana untuk mengajarinya berbagai ilmu, mulai dari Al-Quran, hadis, fikih, hingga filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari strategi militer, seni bernegara, dan ilmu diplomasi. Harun kecil dikenal memiliki daya ingat luar biasa dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam usia belia, ia sudah mampu menghafal kitab-kitab tebal dan memahami perdebatan ilmiah yang kompleks. Harun bukan hanya cerdas di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga unggul dalam keterampilan fisik. Latihan berkuda, memanah, dan menggunakan pedang menjadi rutinitasnya. Ia sering ikut berburu di padang pasir bersama para pengawal istana, mengasah ketangkasan dan keberaniannya. Kebiasaan ini kelak membuatnya dihormati oleh para prajurit dan dianggap sebagai pemimpin yang mengerti seluk-beluk medan perang. Harun memahami bahwa seorang khalifah harus menguasai pena dan pedang sekaligus. Sosok Al-Khaizuran, ibunda Harun, sangat memengaruhi pembentukannya sebagai pemimpin. Wanita ini dikenal bijaksana, pandai berpolitik, dan memiliki jaringan luas di istana. Ia menanamkan pada Harun nilai keadilan, kesederhanaan, dan kewajiban melindungi rakyat. Meskipun Harun dibesarkan dalam kemewahan, ibunya sering mengingatkan bahwa seorang khalifah adalah pelayan umat, bukan penguasa yang hanya mengejar kesenangan dunia. Di usia remaja, Harun mulai dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Ia kerap mendampingi ayahnya dalam pertemuan diplomatik dan perundingan dengan utusan dari berbagai negeri. Saat itulah Harun menyadari betapa rumitnya mengatur sebuah kekhalifahan yang membentang luas dengan beragam suku, bahasa, dan adat istiadat. Kesadaran ini membuatnya semakin tekun belajar dan mempersiapkan diri untuk suatu hari memegang kendali penuh. Ketika menginjak usia 20 tahun, Harun al-Rashid mendapatkan kesempatan besar yang akan membentuk reputasinya di masa depan. Ia ditunjuk sebagai panglima militer dalam ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium. Pada saat itu, perbatasan antara dunia Islam dan Bizantium sering menjadi ajang pertempuran. Harun memimpin pasukan besar menembus wilayah Anatolia, dan keberaniannya membuat namanya terkenal di kalangan tentara maupun rakyat. Perang melawan Bizantium itu berakhir dengan kemenangan gemilang bagi pasukan Abbasiyah. Kaisar Bizantium bahkan terpaksa membayar upeti besar setiap tahun sebagai tanda perjanjian damai. Harun pulang ke Baghdad dengan membawa harta rampasan perang yang melimpah, namun ia juga membawa pulang kebanggaan umat Islam atas kejayaan mereka. Sejak saat itu, Harun mendapat julukan Al-Rashid, yang berarti yang benar atau yang bijaksana. Kemenangan militer itu membuat Harun semakin disegani di istana. Ayahnya, Khalifah Al-Mahdi, melihat potensi besar pada putranya dan mulai memberinya tanggung jawab administratif yang lebih luas. Harun diberi wewenang mengelola beberapa wilayah penting, mengawasi pajak, dan memastikan keamanan jalur perdagangan. Dalam tugas-tugas ini, Harun menunjukkan kemampuan manajerial yang luar biasa. Namun, tidak semua orang di istana menyambut baik kenaikan pengaruh Harun. Beberapa pejabat senior merasa terancam oleh kemampuannya dan mulai menyebarkan fitnah. Intrik politik di lingkungan istana Abbasiyah memang terkenal rumit, dengan banyak pihak berusaha memengaruhi kebijakan khalifah. Harun belajar untuk berhati-hati, memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal kemampuan memimpin, tetapi juga kemampuan mengendalikan permainan politik. Di tengah semua itu, Harun tetap menjaga citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia sering menyamar sebagai orang biasa dan berjalan di pasar Baghdad untuk mendengar langsung keluhan warga. Kebiasaan ini kelak menjadi salah satu legenda paling terkenal tentang dirinya, di mana ia digambarkan sebagai khalifah yang mau turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah membuktikan dirinya di medan perang dan politik, Harun al-Rashid memasuki fase baru dalam kehidupannya. Tahun 786 M menjadi titik balik, ketika ia diangkat menjadi khalifah menggantikan kakaknya,
Musa al-Hadi, yang wafat secara mendadak. Penobatan ini berlangsung di Baghdad dengan upacara penuh hikmat. Rakyat menyambutnya dengan harapan besar, sementara para ulama dan pejabat tinggi mengucapkan sumpah setia. Meski di usia relatif muda, sekitar 23 tahun, Harun telah memiliki pengalaman yang matang. Baghdad pada masa itu adalah pusat peradaban dunia. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, pedagang, seniman, dan ulama dari berbagai wilayah. Jalan-jalan dipenuhi toko kain sutra, pasar rempah, dan perpustakaan besar. Harun mewarisi sebuah ibu kota yang makmur, namun juga penuh tantangan. Sebagai khalifah, ia tidak hanya bertanggung jawab menjaga stabilitas politik, tetapi juga mempertahankan reputasi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Salah satu kebijakan pertama Harun adalah memperkuat administrasi negara. Ia menunjuk para wazir, menteri, yang kompeten, termasuk keluarga Barmakit yang terkenal ahli dalam urusan pemerintahan. Dengan dukungan mereka, sistem pajak diperbaiki, perdagangan dijaga keamanannya, dan jalur pos antar wilayah diperluas. Keberhasilan ini membuat ekonomi Abbasiyah semakin kuat. Namun, Harun juga sadar bahwa kekuasaan besar mengundang banyak musuh. Di wilayah perbatasan, masih ada ancaman dari suku-suku pemberontak dan kerajaan Kristen di utara. Harun menempatkan jenderal-jenderal terpercaya di daerah rawan dan memastikan pasukan terlatih selalu siap siaga. Strategi ini membuat kekhalifahan tetap aman dari invasi besar selama masa pemerintahannya. Selain kekuatan militer, Harun menaruh perhatian besar pada hubungan diplomatik. Ia mengirim utusan ke berbagai kerajaan, termasuk Kekaisaran Bizantium, bahkan hingga ke Prancis di masa Raja Charlemagne. Pertukaran hadiah mewah dan surat-surat diplomatik ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Abbasiyah di panggung dunia. Harun al-Rashid dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Ia mendukung penerjemahan karya-karya filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Di masanya, berdirilah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad, yang menjadi pusat penelitian dan perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Para ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa diundang untuk bekerja di sana. Atmosfer intelektual Baghdad pada masa Harun begitu mempesona. Di ruang-ruang diskusi, para cendekiawan membicarakan teori geometri Euclid, tata bahasa Arab, hingga obat-obatan herbal dari India. Harun sering menghadiri pertemuan ini, mendengarkan paparan para ilmuwan, dan sesekali memberikan pertanyaan yang memancing debat sehat. Kehadirannya menunjukkan bahwa seorang khalifah bukan hanya penguasa politik, tetapi juga pelindung ilmu pengetahuan. Tidak hanya mendukung ilmu, Harun juga memajukan kesenian. Istana Abbasiyah menjadi tempat berkembangnya musik, puisi, dan seni kaligrafi. Penyair-penyair ternama seperti Abu Nuwas berkarya pada masa ini, menghidupkan budaya sastra Arab klasik. Kehidupan istana yang penuh kemewahan dan hiburan ini kelak menjadi bagian dari kisah-kisah legendaris 1001 Malam, meski banyak kisah tersebut dibumbui fiksi. Meski hidup di istana megah, Harun tidak melupakan rakyatnya. Ia sering turun langsung memeriksa pasar, memastikan timbangan pedagang akurat, dan harga barang terjangkau. Beberapa sumber menyebut, Harun kerap menyamar di malam hari untuk melihat kehidupan rakyat jelata tanpa pengawalan besar. Dari pengamatan langsung inilah ia mendapatkan gambaran nyata kondisi negaranya. Tindakan Harun yang mau berbaur dengan rakyat memperkuat citranya sebagai pemimpin adil. Rakyat memujinya bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena keberaniannya mengambil risiko untuk memastikan hukum dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Cerita-cerita ini menyebar luas, menjadikan Harun sosok legendaris di mata generasi berikutnya. Masa kejayaan Harun tidak lepas dari peran keluarga Barmakit, terutama Yahya bin Khalid al-Barmaki yang menjadi wazir utamanya. Keluarga ini berasal dari Persia dan terkenal sangat terpelajar serta mahir mengelola negara. Yahya mengatur birokrasi dengan disiplin, mengawasi pemasukan dan pengeluaran negara, serta memastikan semua urusan administratif berjalan lancar. Hubungan antara Harun dan Yahya pada awalnya sangat erat, layaknya ayah dan anak. Putra Yahya, Ja'far bin Yahya, juga menjadi salah satu pejabat penting di istana. Ia dikenal cerdas, pandai berdiplomasi, dan dekat dengan sang khalifah. Keakraban ini bahkan menjadi inspirasi banyak kisah dalam 1001 Malam. Di tangan keluarga Barmakit, kekhalifahan mencapai efisiensi administratif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seperti banyak kisah politik lainnya,
hubungan yang terlalu erat kadang memicu kecemburuan pihak lain. Beberapa bangsawan Abbasiyah menganggap keluarga Barmakit terlalu berkuasa dan mengendalikan khalifah. Bisikan-bisikan fitnah mulai masuk ke telinga Harun, meski pada awalnya ia tidak menggubrisnya. Sayangnya, intrik politik terus berkembang. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa Ja'far melakukan langkah-langkah politik yang dianggap mengkhianati kepercayaan Harun, meski detailnya berbeda-beda menurut sumber. Pada akhirnya, Harun memutuskan memenjarakan Yahya dan mengeksekusi Ja'far. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan menandai berakhirnya dominasi keluarga Barmakit di pemerintahan. Meski kehilangan salah satu pendukung terkuatnya, Harun berhasil menjaga stabilitas kekhalifahan. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bahwa politik istana penuh jebakan dan kesetiaan seringkali diuji oleh ambisi serta kepentingan pribadi.